Halo kelas 11 SMA Frater Don Bosco Banjarmasin, berjumpa kembali dalam pelajaran geografi. Pada video pembelajaran kali ini kita akan berbicara terkait dengan persebaran flora di dunia. Perhatikan peta persebaran flora di dunia. Kita mulai dari benua Australia. Untuk benua Australia, sebagian besar wilayahnya itu terdiri dari gurun, kemudian ada sabana, dan ada hutan hujan tropis. Setelah ke benua Australia, kita lanjut yaitu ke benua Asia. Di benua Asia, khusus untuk wilayah Indonesia, itu sebagian besar kawasannya yaitu hutan hujan tropis. Kemudian sampai sebagian besar kawasan Asia Tenggara itu untuk persebaran floranya didominasi oleh hutan hujan tropis. Berikutnya untuk wilayah Rusia, di sana ada tundra dan ada taiga. Berikutnya di kawasan Eropa. Di kawasan Eropa juga ada tundra, kemudian ada taiga. Setelah ke kawasan Eropa, kita ke kawasan Afrika. Untuk Afrika, kawasannya persebaran flora lebih bervariasi. Di sini ada gurun, kemudian ada gurun semak, kemudian ada hutan hujan tropis, dan di bagian selatan lagi terdapat sabana. Setelah dari benua Afrika, kita lanjut ke benua Amerika. Untuk benua Amerika, kita mulai dari Amerika Selatan. Untuk Amerika Selatan, ini didominasi oleh semak atau gurun. Ada pula hutan hujan tropis. Jadi hutan hujan tropis itu sebagian besar terdapat di Amerika Selatan. Kemudian ada alpin dan ada sabana. Berikutnya kita naik ke Amerika Utara. Untuk kawasan Amerika Utara, sebagian besar didominasi oleh taiga, kemudian ada tundra, kemudian ada gurun. Itu untuk kawasan Amerika Utara. Nah, itulah gambaran umum terkait dengan persebaran flora di dunia. Flora dunia tumbuh sebagai vegetasi alam dalam bentuk hutan, padang rumput, dan vegetasi gurun. Persebaran flora di permukaan bumi diklasifikasikan dalam beberapa bioma. Bioma adalah sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di suatu lokasi geografis tertentu. Bioma terbagi menjadi beberapa jenis ditentukan oleh curah hujan dan intensitas cahaya matahari. Untuk persebaran flora di dunia, kita akan membicarakannya dalam 3 ruang lingkup. Yang pertama, lingkungan darat, yang kedua, lingkungan air tawar, dan yang ketiga, lingkungan air laut. Persebaran flora di dunia dapat kita amati pada 3 lingkungan berikut ini. Pertama, lingkungan darat terdiri dari tundra, taiga, hutan hujan tropis, hutan gugur, stepa, sabana, gurun, dan semak belukar. Tundra merupakan suatu formasi tumbuhan di daerah sekitar kutub utara. Tundra berarti daratan tanpa pohon. Sedangkan taiga dikenal pula dengan sebutan hutan konifer. Taiga adalah hutan yang pohonnya berdaun jarum. Jadi sebagian besar taiga itu didominasi adalah tumbuhan yang berdaun jarum. Kemudian ketiga, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis biasanya dapat kita jumpai di daerah sepanjang garis khatulistiwa, di mana daerah tersebut mendapat intensitas sinar matahari yang tinggi dan curah hujan yang tinggi, serta suhu selalu tinggi. Berikutnya adalah hutan gugur atau hutan merangas. Hutan merangas terdapat di daerah iklim dingin yang musim saljunya lebih dari 3 bulan, dan di daerah iklim sedang dengan 4 musim,
yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Berikutnya stepa. Stepa merupakan padang rumput yang luas dan tidak ditumbuhi oleh pohon. Sedangkan sabana adalah padang rumput yang luas tetapi diselingi oleh pohon-pohon yang tinggi. Jadi bedanya stepa dan sabana, kita bisa lihat kalau tadi stepa padang rumput tetapi tidak ditumbuhi oleh pohon, sedangkan sabana merupakan padang rumput tetapi ditumbuhi oleh pohon yang tinggi. Berikutnya adalah gurun. Bioma gurun terletak di belahan bumi sekitar 20 sampai 30 derajat lintang utara dan lintang selatan, atau di daerah tropika yang berbatasan dengan bioma padang rumput. Berikutnya bioma semak belukar. Bioma semak belukar umumnya terletak di daerah pesisir garis lintang pertengahan dengan musim dingin yang sedang dan berhujan, serta musim panas yang panjang dan kering. Berikutnya lingkungan air tawar. Untuk lingkungan air tawar meliputi sungai, danau, dan kolam. Lingkungan air tawar yang banyak kehidupannya terdapat pada zona fotik. Zona ini terdapat pada bagian perairan yang masih terkena sinar matahari. Ciri-ciri lingkungan air tawar adalah kadar garamnya rendah, adanya aliran air, dipengaruhi iklim dan cuaca. Adapun untuk lingkungan air tawar terdiri atas 3 daerah, yaitu daerah litoral, kedua daerah limnetik, dan ketiga daerah profundal. Yang terakhir adalah kehidupan di lingkungan air laut. Berdasarkan intensitas cahaya yang masuk ke perairan, lingkungan air laut dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona fotik, kedua zona kompensasi, dan ketiga zona afotik. Contoh tumbuhan yang ada di lingkungan air laut antara lain ada rumput laut, kemudian ada jenis tumbuhan Posidonia yang terdapat di laut Mediterania. Setelah mempelajari terkait dengan persebaran flora di dunia, ada tugas yang harus dikerjakan. Tugas pertama, jelaskan persebaran flora di dunia yang termasuk dalam lingkungan darat. Tuliskan pula ciri-ciri setiap bioma dan sertakan contohnya. Tugas kedua, berikan penjelasan terkait dengan 3 lingkungan air tawar berikut ini, yaitu lingkungan litorat, limnetik, dan profundal. Ketiga, berikan penjelasan terkait dengan zona fotik, zona kompensasi, dan zona afotik. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih telah belajar bersama dalam video persebaran flora di dunia. Sampai berjumpa kembali dalam video berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat selalu.